Dipaksa nikah bab 43. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kini Alvaro dan Dinda telah kembali bergabung bersama Wulan dan Kanaya. Kanaya terus mengoceh. Ia meminta Dedi menyuapi Momi, sontak hal tersebut membuat Dinda malu dan menolak. Alvaro tidak masalah, malahan ia senang dan bersyukur memiliki putri sepintar Kanaya yang selalu punya ide berlian dalam menyatukan mereka. Momi, panggil Kanaya dengan mata pupiais. Dinda tidak bisa menolak permintaan Kanaya kali ini, sungguh bocah licik selalu saja bisa membuatnya diam tak berkutik. Baiklah. Setuju Dinda dengan senyum paksa. Alvaro tersenyum, lalu menyendok makanan dan menyuapi Dinda. Hal tersebut langsung direkam Kanaya menggunakan ponsel Wulan. Momi dan Dedi so sweet, celetuk Kanaya. Jelas dong, kan Dedi tampan pasti romantis. Sombong Alvaro. Naya jangan ikut Dedi ya, gak baik mempunyai penyakit sombong, nanti bisa dibenci Tuhan. Cibir Dinda. Maksud Momi, Dedi punya penyakit sombong. Berarti Dedi dibenci Tuhan dong. Ucap Kanaya polos. Alvaro mendengar perkataan Kanaya mengatainya karena penjelasan Dinda, langsung membuka suara. Naya, jangan percaya sama Momi, Dedi bukan dibenci Tuhan, melainkan disayang Tuhan. Kata Alvaro membalikkan kondisi. Benarkah seperti itu? Tanya Kanaya kurang percaya. Benar sayang, bahkan saking sayangnya Tuhan sama Dedi sebentar lagi perut Momi akan ada dede seperti onti Wulan. Ucap Alvaro tanpa dosa. Sontak Dinda langsung menatap Alvaro kesal, bagaimana bisa pria di hadapannya ini asal bicara. Alvaro menatap balik tatapan Dinda dengan senyum bahagia. Ia yakin Dinda tidak bisa membela diri lagi dengan perkataannya barusan. Melihat senyum kemenangan dari Alvaro, Dinda mengumpat serapah pria di depannya ini. Kapan Dedi? Perut Momi ada dede? Tanya Kanaya. Sebentar lagi. Naya doakan saja semoga pembuatan aman terkendali. Jawab asal Alvaro. Pembuatan. Kenapa harus ada pembuatan? Apakah dede seperti makanan yang harus ada tahapan memasak agar bisa disantap? Benar, sama halnya dengan Naya dulu, Dedi harus buat bersama Momi dah. Belum selesai berbicara, Alvaro langsung mendapatkan cubitan sayang dari seseorang. Seseorang tersebut adalah wanita cantik ibu dari Kanaya, siapa lagi kalau bukan Dinda. Ia memberikan tatapan tajam pada Alvaro. Tatapan tersebut tersirat penjelasan, jangan bicara panjang lebar yang membuat Kanaya terus bertanya. Kanaya bukan bocah lain pada umumnya. Kanaya berbeda, kepintarannya bahkan bisa sepadan dengan orang dewasa. Usaha setiap berkata pikirkan baik-baik. Itulah penjelasan dari arti tatapan Dinda kepada Alvaro. Sekarang Papa Naldo dan Mama Sofia sudah berada di kediaman Mama Chelsea. Awalnya Mama Chelsea sedikit terkejut kedatangan sepasang suami istri tersebut. Ia berpikir jika kedatangan mereka ingin menentang hubungan putrinya untuk kembali bersama putranya. Mama Chelsea sudah mengetahui tentang keluarga baru Dinda, bahkan setelah mendengar cerita dari Alvaro, ia segera mencari tahu dengan meminta orang kepercayaannya untuk mencari tahu lebih detail. Dan sekarang tanpa janji pertemuan, ia didatangi sepasang suami istri orang tua Dinda. Namun suatu hal yang mengejutkan dugaannya salah tentang kedatangan suami istri tersebut. Dia tidak menyangka dengan semua yang didengar. Kedua belah pihak terus bercengkrama. Sekarang Alvaro, Dinda, Wulan, dan juga Kanaya, telah berpindah tempat. Keberadaan mereka sekarang di mall. Sesuai keinginan Wulan tadi ingin membeli boneka.
Dinda hanya bisa memandang kepergian Kanaya dan juga Wulan semakin jauh dari pantauannya. Kanaya meminta kedua orang tuanya untuk tidak mengikuti mereka. Sebelum itu ia sudah meminta kartu debit dedinya untuk belanjaan ia dan juga Wulan. Ayo kita tunggu di mobil saja. Ajak Alvaro merangkul pinggang Dinda. Kak, ini tempat umum, malu tahu. Protes Dinda ingin melepas rangkulan Alvaro. Untuk apa malu sayang? Tanya Alvaro tanpa melepaskan rangkulan di pinggang Dinda. Dinda bingung harus menjawab apa, sejujurnya ia malu dengan semua perlakuan Alvaro padanya. Namun tidak mungkin ia berkata terus terang, nanti bisa diledek Alvaro. Hingga akhirnya ia menerima rangkulan tersebut sampai parkiran. Alvaro ikut masuk di mobil Dinda. Kenapa emangnya tidak boleh ia masuk ke dalam mobil istri sendiri? Tanya balik Alvaro. Mantan istri tepatnya Kak. Ucap Dinda membenarkan perkataan salah yang diucapkan Alvaro. Sebentar lagi akan balik menjadi istri, jadi apa salahnya dibiasakan dari sekarang? Kata Alvaro. Terserah kakak saja, aku pusing. Kedua memilih untuk duduk di kursi penumpang. Dinda duduk dengan memainkan ponsel membaca wa dari kedua sahabatnya. Besok mereka akan langsung masuk kerja setelah lapor diri di rumah sakit yang akan menjadi tempat pengabdian mereka. Alvaro terus menatap Dinda, ia akui wanita yang sudah berada di dalam hatinya selama 5 tahun lebih sangat cantik. Alvaro merapikan anak rambut Dinda yang menghalanginya lebih luas memandang. Sontak hal tersebut membuat Dinda tersadar. Apa yang kakak lakukan? Tanya Dinda gugup melihat wajahnya dan wajah Alvaro berdekatan. Tidak, aku hanya merapikan ini. Sahut Alvaro dengan tangan merapikan rambut Dinda, lalu mengusap lembut rambut. Dinda tidak bisa menjawab, saat ini ia bisa mendengar deru nafas Alvaro yang bisa dibilang tidak beraturan. Hal tersebut membuat detak jantungnya ikut tak beraturan. Kenapa dengan jantungku? Batin Dinda. Aku mencintaimu dan sangat mencintaimu. Bisik Alvaro tepat pada gendang telinga Dinda. Dinda terdiam, ia bahagia mendengar pernyataan cinta Alvaro. Alvaro kini menatap lekat wajah Dinda. Maaf sudah membuatmu menderita selama ini, maaf tidak bisa berada di samping kamu saat mengandung Kanaya. Maaf Kar. Sudah Kak, yang berlalu biarlah berlalu, sekarang yang perlu kita pikirkan ke depannya. Yang lalu cukup jadikan itu pelajaran untuk ke depan agar tidak terulang kembali. Ucap bijak Dinda cepat memotong perkataan Alvaro dengan menutup bibirnya dengan jari telunjuk. Dinda kaget dengan tindakan Alvaro dadakan. Pria di hadapannya ini mentit rakus bibirnya seperti permen. Bahkan ciuman semakin panas, tangan Alvaro tidak tenang, ia meraba sembarang arah. Perlahan ia membuka pengaitnya. Makasih sayang. Aku beruntung memilikimu, aku bahagia mencintaimu sedalam ini. Kata Alvaro seraya menarik tubuh Dinda dan langsung meluat bibir manis yang ia rindukan. 5 tahun 6 bulan berpuasa membuatnya kini tidak bisa menahan hasrat. Entah kenapa mendadak Dinda diam membeku dengan semua ini, ia bingung apa yang terjadi dengan dirinya. Kenapa ia tak sekali menolak, tubuhnya merangsa, dan sangat menginginkan juga. Alvaro makin semangat tidak mendapat penolakan dari Dinda.